Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib, adik-adik santri kelas 11 KMI, kita melanjutkan materi kita terkait bab sholat al-khauf di hadis yang ke-161. Masih di halaman 62. Tapi sekarang kita mempelajari hadis yang kedua di bab sholat al-khauf. Nabda, kita mulai. An Yazid bin Rumana an Salih bin Khawwadi ibni Jubairin amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salata dhatir riqa'i salatal khawfi anna ta'ifatan suffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal aduwi fasalla billadzina ma'ahu rak'atan thumma thabata qa'ima wa atammu li anfusihim thumma insarafu fasaffu wijahal aduwi wa ja'at ta'ifatul ukhra fasalla bihim rak'atan lati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Baik, kita ulang. An Yazid bin Rumana an Salih bin Khawwat bin Jubairin amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salata dhatir riqa'i salatal khawfi anna ta'ifatan suffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal aduwi fasalla billadzina ma'ahu rak'atan thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumman sarafu fasaffu wijahal aduwi wa ja'at ta'ifatul ukhra fasalla bihim ar-rak'atal lati baqiyat thumma thabata jalisan wa atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Kita ke maknanya ya, secara umum kita baca tanpa per kalimat agar lebih mudah untuk memahami matan hadis ini. Hadis yang ke-161. Dari Yazid bin Ruman, dari Saleh bin Khawwat bin Jubair, dari orang yang pernah sholat khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sholat Dhatur Riqa. Apa itu Dhatur Riqa? Salah satu peperangan yang Nabi ikut serta di dalamnya di suatu daerah dataran tinggi di Najd antara kota Madinah dan Qasim. Bahwa ada sekelompok para sahabat sholat khauf bersama beliau dengan membentuk suatu shaf, dan sekelompok yang lain dalam keadaan menghadang musuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan sahabat yang bersama beliau 1 rakaat, lalu Rasulullah tetap berdiri sementara mereka menyelesaikan sendiri sholatnya. Ya. Mereka tadi yang ikut sholat bersama Rasulullah, kelompok yang pertama. Setelah itu mereka pindah dan membuat shaf untuk menghadang musuh. Ya, setelah mereka menyelesaikan sholatnya bersama Rasulullah, mereka apa? Gantian menghadang musuh. Kemudian kelompok yang kedua. Kemudian datang kelompok lain dari kalangan sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam sholat bersama mereka 1 rakaat sisanya. Ya, 1 rakaat sisanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap duduk dan mereka menyelesaikan sendiri sholatnya. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam salam bersama mereka. Ya. Jadi di sini bentuk kedua tentang tata cara sholat khauf ya. Tentunya sholat khauf 2 rakaat dan tata caranya berbeda-beda. Nanti di kitab ini akan kita pelajari 3 bentuk tata cara terkait bagaimana kita
melakukan sholat khauf ya. Intinya di sini hadis yang ke-161 ini imamnya adalah Rasulullah, sholat khauf 2 rakaat. Sama ada 2 kelompok sahabat. Yang pertama bersama Nabi ya. Kemudian mereka ketika Nabi dalam posisi berdiri, mereka menyelesaikan sendiri, menyempurnakan sendiri sholatnya. Kemudian datang kelompok yang kedua, yang 1 rakaat sisa dari kelompok yang pertama. Jadi gambaran mudahnya 2 rakaat, imamnya tetap Rasulullah. Rakaat yang pertama dari kelompok sahabat yang pertama, rakaat yang kedua juga dari kelompok sahabat yang kedua. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu agar menyelesaikan sholatnya di kelompok yang kedua tersebut sampai salam ya, sampai selesai sholatnya. Ya. Nanti insya Allah Ustadz berikan gambarannya. Baik, sekarang kita ke faidah hadisnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 faidah. Yang pertama, zikru kaifiyati min kaifiyati sholatil khaufi. Zikru kaifiyati min kaifiyati sholatil khaufi. Maknanya, hadis ini menyebutkan tentang salah satu dari tata cara sholat khauf yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya di suatu peperangan. Perangnya di sini namanya perang Dzatur Riqa. Kemudian faidah yang kedua, wastudilla bil hadithi ala wujubi sholatil jamaah. Hadis tersebut dijadikan dalil atau pedoman akan hukum wajibnya sholat berjamaah. Faidah yang ketiga, wastudilla bihi ala masru'iyyati italatil qiyami. Dan hadis tersebut sebagai dalil akan disyariatkannya, diperintahkannya untuk memperpanjang posisi berdiri ketika sholat. Artinya qiyamnya, berdirinya dalam sholat itu diperpanjang. Ada semacam perintah. Tentunya di sini dalam kondisi sholat khauf. Dan nanti juga ada dalam kondisi sholat-sholat yang berbeda. Melihat akan rasa takut, rasa khawatir, atau kondisi yang kita hadapi ketika kita akan melakukan sholat tersebut. Jadi kadang perintah untuk memperpanjang qiyamnya juga ada untuk memperingkas qiyamnya. Tapi di sini khususnya di hadis yang kita pelajari ada syariat perintah untuk memperpanjang kondisi berdiri kita ketika sholat al-qiyam atau diperlama waktunya. Kemudian faidah yang keempat, wastudilla bihi ala anna man shalla ma'al imami wa atala al-imamu as-salata wa kana lahu hajatun wa syughlun yakhsha fawatahu wa yakhsha taluffahu fa innahu hina idzin yanwi al-infirada 'anil imami wa yutimma baqiyata sholatihi. Wastudilla bihi ala anna man shalla ma'al imami wa atala al-imamu sholata wa kana lahu ay makmum hajatun wa sughlun yakhsha fawatahu aw fautahu wa yakhsha taluffahu fa innahu hina idzin yanwi al-infirada
anil imami wa yutimmu baqiyata sholatihi. Maknanya, hadis tersebut dijadikan sebagai dalil bahwasannya bolehnya terjadi perbedaan antara imam dengan makmum, ya, tatkala ada semacam uzur syar'i. Pembahasannya, apabila ada orang yang ikut sholat bersama imam jamaah, yakni kemudian imamnya memperpanjang bacaan sholat, sedangkan makmum tersebut yang sholat bersama imam memiliki hajat atau kesibukan yang sangat amat mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Artinya apa? Segera setelah sholat langsung kembali ke kesibukannya atau hajatnya. Dan dikhawatirkan akan terlewati kesibukan atau hajat tersebut dan membahayakan dirinya. Maka ketika itu boleh bagi makmum tersebut yang sholat bersama imam untuk niat menyendiri, artinya berpisah dengan jamaah, berpisah dari makmumnya, kemudian menyempurnakan sisa sholatnya, menyelesaikan sendiri sisa sholatnya tanpa mengikuti imam. Tentunya di sini ada hadis yang lain yang menunjukkan akan kebolehan seorang makmum yang sholat berjamaah bersama imam untuk berpisah dari imamnya. Tentunya dengan sesuai syariat, ya, ada udzur syar'inya. Ada contoh misalnya di hadis Mu'ad bin Jabal. Tatkala beliau mengimami kaumnya waktu itu, dan sahabat Mu'ad bin Jabal memperpanjang sholatnya, ya. Akhirnya dari kaum tersebut ada beberapa jamaah yang mengundurkan diri, memisahkan diri. Nah, maka setelah hal tersebut sampai kepada Rasulullah, beliau membenarkan perilaku jamaah kaumnya yang memisahkan diri karena Mu'ad memperpanjang bacaan sholatnya, dan itu memberatkan, bisa menjadikan jamaah lari karena berat. Boleh memperpanjang sholatnya apabila dia sholat sendiri, misalnya sholat sunnah atau sholat malam. Tapi kalau bersama makmum dalam kondisi sholat berjamaah, tentunya kita mempertimbangkan kondisi para jamaah. Ada yang tua, kemudian ada yang memiliki hajat, kemudian ada yang sakit, dan kita harus menyesuaikan keadaan kita dengan keadaan makmum yang akan mengikuti kita sebagai sama-sama orang yang akan sholat berjamaah, ya. Ini terkait dengan hukum memisahkan diri dari imam, ya. Kemudian faidah terakhir, faidah yang kelima, wa fil hadisi annal faita minas sholati yuqadha fi akhiris sholah. Wa fil hadis, dijelaskan di dalam hadis tersebut, annal faita minas sholati yuqadha au yaqdi fi akhiris sholah. Orang yang sudah ketinggalan rakaat dalam sholat, dia menyempurnakan sholatnya di waktu akhir sholat. Maksudnya di rakaat yang terakhir. Misalnya menunaikan sholat yang rakaatnya berjumlah 4. Kemudian dia sudah terlewat 2 rakaat awal. Kemudian setelah dia salam rakaat terakhir, tahiyat akhir, dia menyempurnakan sisa dari 2 rakaat awal tadi. Itu tadi beberapa faedah hadis yang dapat kita petik, khususnya di matan hadis yang ke-161. Ada 5 faedah, ya. Baik, itu materi kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di materi berikutnya terkait tata cara sholat khauf yang ketiga. Ada 3 bentuk, ya. Bentuk yang pertama di hadis yang ke-160.
Bentuk yang kedua di hadis yang ke-161, dan bentuk tata cara sholat khauf yang terakhir di kitab yang kita pelajari atau yang ketiga di hadis yang ke-162. Nanti insya Allah Ustadz akan berikan gambaran mudahnya. Ya. Baik, itu materi kita tadi terkait di matan yang ke-161 dengan 5 faidah hadis yang dapat kita petik. Baik, saya cukupkan. Naktafi bihadzal liqa. Aqulu qouli hadza. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.